Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dengan NIM A421230073 dari kelas C. Program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Judul materi yang akan saya bawakan di video kali ini yaitu Pendidikan Seumur Hidup. Pengertian pendidikan seumur hidup atau long life education adalah makna yang seharusnya benar-benar terkonsepsikan secara jelas serta komprehensif dan dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku, dan dalam penerapan terutama bagi para pendidik di negeri kita. Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus sekolah sepanjang hidup kita. Konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan gagasan yang universal. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Terjadinya perubahan yang begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan zaman lebih dengan timbulnya gejala globalisasi yang seolah-olah sudah tidak mengenal batas ruang, waktu, dan tempat. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi manusia. Oleh karena itu, untuk bisa bertahan dan menguasai nasib sendiri dan kehidupan, peranan pendidikan atau belajar sepanjang hayat diperlukan oleh setiap orang. Hakikat pendidikan seumur hidup. Belajar merupakan tugas semua manusia. Tua muda, besar kecil, kaya miskin, semua mempunyai tugas tersebut. Kita belajar mengetahui apapun yang ada di dunia ini untuk kemajuan individu ataupun universal. Belajar memberi, belajar menerima, belajar bersabar, belajar menghargai, belajar menghormati, dan belajar semua hal. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Jelasnya tidak ada batas usia yang menunjukkan tidak mungkinnya dan tidak dapatnya orang belajar. 3 komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu individu, masyarakat, dan lingkungan fisik. Perkembangan dan perubahan yang juga mencakup 3 komponen, yakni 1. Tahap-tahap perkembangan individu meliputi masa balita, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. 2. Peranan-peranan sosial yang umum dan unik dalam kehidupan yang berbeda-beda di setiap lingkungan hidup. 3. Aspek-aspek perkembangan kepribadian meliputi fisik, mental, sosial, dan emosional. Pendidikan sepanjang hayat atau PSH atau pendidikan seumur hidup yang secara operasional sering pula disebut pendidikan sepanjang raga atau long life education bukanlah suatu yang baru. Pentingnya pendidikan seumur hidup. 1. Perlunya pendidikan seumur hidup dalam beberapa hal. Pertimbangan ekonomi menurut pandangan tokoh pendidikan seumur hidup. Pembentukan sistem pendidikan berfungsi sebagai basic untuk memperoleh keterampilan ekonomis berharga dan menguntungkan. 2. Keluarga. Keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan pada waktu silam. Pendidikan seumur hidup dapat memperlengkapi kerangka organisasi yang memungkinkan pendidikan mengambil alih tugas yang dulunya ditandatangani keluarga. 3. Faktor perubahan peranan sosial. Pendidikan seumur hidup harus berisi elemen penting yang kuat dan memainkan peranan sosial yang amat beragam untuk
mempermudah individu melakukan penyesuaian terhadap perubahan hubungan antara mereka atau orang lain. Tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensional, keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya supaya berkembang secara wajar. Potensi-potensi itu tercakup dalam potensi jasmani dan rohani dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Kesimpulan dari materi ini, pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kewajiban belajar itu tidak dibatasi oleh umur, oleh karena itu hidup berumah tangga tidak menghalangi keharusan menuntut ilmu, atau menikah dan belajar dapat sejalan. Tidak harus dipertentangkan. Prinsip pendidikan dalam Islam adalah pendidikan seumur hidup atau long life education. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan hingga ke liang lahat. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.